Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, guru-guru SMKN 13 Bandung. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu yaitu rencana kerja SKP dari atasan kita, Pak Kepala Sekolah, sudah divalidasi oleh tim kinerja dari BKD, sehingga kita sekarang guru-guru yang ada di SMKN 13 Bandung sudah bisa menginputkan eh, SKP untuk target 2021 sesuai dengan aturan yang terbaru untuk yang sekarang. Ya, tadi sampai sore kita tunggu masih belum juga tervalidasi, sekarang sudah bisa tervalidasi. Sebelum kita memasuki ke bagaimana cara menginput SKP, bagi Bapak Ibu yang sudah menuliskan atau yang sudah membuat target, ya, ini datanya sudah masuk ke saya seperti hanya Ibu Esti, Ibu Titin, Pak Erwin dan sebagainya. Ya, ada cukup banyak Bapak Ibu guru yang sudah membuat SKP. Mohon maaf karena memang ini ada kesalahan dan kinerja atasannya belum terisi, ya, sehingga mohon untuk Bapak-bapak yang sudah menginputkan SKP saat ini, ya, juga ibu-ibu, malam ini silahkan bisa dihapus terlebih dahulu, ya, dihapus terlebih dahulu targetnya, kemudian kita memulai kembali membuat target dan memasukkan apa namanya kinerja atau eh, target sasaran untuk atasan yang nanti mungkin saya akan sampaikan dan saya jelaskan di tutorial singkat ini. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, eh, SKP tahun 2021 sebetulnya sudah kita isikan pada tahun yang lalu, tapi memang dengan peraturan yang terbaru yang digunakan, yaitu peraturan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, yang memang ada sedikit perbedaan untuk eh, kinerja atasan gitu ya, dan juga peraturan-peraturan teknis yang lainnya. Kemudian juga seperti yang disampaikan di Surat Edaran Nomor 3 dari Permenpan RB tahun 2021 juga mengisyaratkan hal yang sama sehingga eh, apa namanya pemerintah atau BKD Provinsi Jawa Barat mereset seluruh ajuan SKP untuk ASN yang ada di Provinsi Jawa Barat, termasuk kita untuk para guru. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, pada saat pertama kali masuk lagi ke TRK ini, ajuan yang dulu-dulu itu hilang begitu saja, begitu ya. Sehingga kita akan mengajukan kembali pada kesempatan malam ini sampai besok ya, karena memang besok adalah waktu terakhir untuk mengisikan SKP ini. Baik, Bapak Ibu, linknya di kinerja.jabarprof.go.id/login. Kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan NIP-nya dan passwordnya. Ya. Sementara bagi yang Bapak Ibu masih kebingungan dengan password yang salah terus-menerus begitu ya, Bapak Ibu bisa forgot password di sini. Ya. Kemudian memasukkan NIP dan email yang ada di Siap Jabar. Nanti reset passwordnya akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu semuanya. Baik, kita masuk login ya. Eh, Kemudian juga selain itu saya sudah menyiapkan ya. Saya download beberapa eh, panduan yang ada di internet begitu ya tentang pengisian SKP yang terbaru sekarang gitu ya. Ini ada target tahunan, nanti mungkin saya akan jelaskan ya. Kemudian juga ini ada target bulanan ya bagi Bapak Ibu yang akan merancang rencana kerja di bulanan bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, wali kelas dan sebagainya begitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste tidak perlu berpikir terlalu panjang begitu ya. Nah, berikutnya juga eh, apa yang ada di SKP ini sedikit berbeda ya. Ketika Bapak Ibu masuk ke menu ini atau halaman dari web kinerja.jabarprof.go.id, Bapak Ibu tinggal klik saja input SKP utama, kemudian input SKP. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ya, terlihat kita tidak memiliki rencana kinerja apapun karena memang tadi seperti yang saya sampaikan sudah direset oleh tim BKD Provinsi Jawa Barat. Kemudian klik tambah rencana kerja di sini, ya. Nah, ini yang tadi membedakan ya. Kalau memang sebelum Pak Ino itu rencana kerjanya di approve oleh BKD, maka Bapak Ibu tidak akan muncul. Nah, sekarang kan sudah muncul ya. Kemarin atau tadi masih belum muncul rencana kerja yang ada di atasan. Ini yang membedakan antara SKP
tahun lalu dengan yang sekarang. Kalau di SK yang sekarang, seperti halnya di dalam Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021, ya, rencana kerja bawahan atau rencana kerja para guru itu harus mengacu kepada rencana kerja atasan. Ya, begitupun juga dengan Pak Kepala Sekolah, ini harus mengacu kepada rencana kerja yang ada di Kepala KCD wilayah 7 begitu ya. Nah, ini sudah muncul sekarang ya dan harus disesuaikan dengan rencana kerja yang akan kita buat begitu ya. Yang pertama, ya rencana kerja yang akan kita buat kalau kita lihat di Excel ini di tahunannya ya itu untuk unsur utama bagi guru yaitu merencanakan, melaksanakan dan seterusnya. Ya, untuk redaksi dari kalimat ini seperti apa yang ada di lampiran Permenpan nomor 16 ya, nomor 16 tahun 2009 ya sehingga kita copy paste saja yang ada di sini gitu ya. Untuk target 1 tahun ini nanti akan ada perbedaan, nanti mungkin bisa disampaikan. Kemudian juga untuk targetnya berapa persen kualitasnya, apa yang dimunculkan sebagai bukti fisik ada di sini semuanya. Ya, kemudian ini yang kedua bagi Bapak Ibu yang menjadi wakil kepala sekolah, kemudian juga wali kelas, kepala perpustakaan, kepala lab, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian juga yang poin ketiga untuk unsur utamanya itu adalah mengikuti diklat fungsional yang lamanya itu paling sedikit 30 sampai 80 jam begitu ya. Kemudian yang poin keempat adalah PIKI ya, penulisan karya tulis ilmiah dan karya inovatif lainnya ya. Dan yang kelima, barangkali Bapak Ibu yang mempunyai aktivitas di organisasi profesi seperti halnya MGMP, MKKS gitu ya, atau forum BKK dan sebagainya itu boleh juga dimasukkan sebagai target pada tahun ini ya. Tapi kalau minimalnya cukup tiga saja mungkin ya bagi Bapak Ibu guru, yaitu merencanakan, kemudian juga diklat fungsional, karya tulis ilmiah ya, dan tambahan mungkin tugas-tugas yang lainnya lah mungkin kalau ada. Ini untuk target tahunan sehingga target bulanannya nanti akan juga kita munculkan ya untuk bulan Januari apa, Februari apa, dan seterusnya sampai ke bulan Desember. Ya, dan alhamdulillah apa namanya dengan panduan Excel ini kita bisa mudah untuk mengcopy paste, jadi tidak terlalu lama dalam membuat eh, rancangan SKP-nya. Baik, seperti ini. Yang pertama, ya kita pilih dulu untuk rencana kerja atasannya itu adalah merencanakan, melaksanakan dan seterusnya. Ini laporan PKG, ya. Kenapa kepala sekolah juga merencanakan dan melaksanakan pembelajaran? Karena sebetulnya memang kepala sekolah juga adalah guru yang kemudian diberikan tugas tambahan menjadi kepala sekolah sehingga pasti ini juga pasti ada begitu ya. Nah, untuk rencana kerja kita sebagai gurunya, kita bisa copy paste dari Excel yang ada di sini untuk tahunan ya. Seperti ini. Ya, sebetulnya hampir sama dengan yang tadi, kita copy paste, copy, kemudian pindahkan ke sini, dipastekan. Ya, kemudian targetnya. Nah, ini targetnya ini ada sedikit perbedaan. Kalau saya yang kalau kalau apa yang saya dapatkan ini targetnya cukup satu saja, yaitu laporan PKG. Ya, laporan PKG ini bentuknya adalah dokumen ya dokumen di sini. Kemudian indikatornya kita bisa tuliskan keterangan misalnya di sini adalah PKG ya kualitasnya boleh dari 0 sampai 100%, mau lengkap sampai 100% silahkan ya. Kalau saya 95% misalnya begitu ya. Ini pilih persen, kemudian apa indikatornya itu adalah nilai PKG. Kemudian waktu pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan baru 12 bulan. Ya, kalau tadi targetnya kita hanya memunculkan satu dokumen saja, sementara waktu pengerjaannya tetap 12 bulan. Kenapa ini tidak sampai ke 12? Ya, karena kalau 12, Bapak Ibu nanti akan kebingungan juga untuk mengadakan bukti fisik yang harus Bapak Ibu upload ketika nanti menginputkan realisasi di akhir tahun. Ya, silahkan mau yang 12 mangga, gitu ya, mau yang satu juga silahkan. Tapi kalau yang saya dapatkan dari beberapa tutorial yang ada di YouTube itu cukup satu saja. Ya 12 bulan, kemudian indikatornya adalah ketepatan waktu kegiatan. Ya. Nah, baru berikutnya rencana kerja bulanannya kita akan isikan dari atas, kita pilih Januari, kemudian pilih Februari, dan seterusnya ya, sampai 1 tahun ke bawah, ya, April, ini ada 12 bulan. Ini agak berbeda ya dengan eh, apa namanya SKP tahun lalu dari sisi menu-menunya begitu ya. Tapi sebetulnya esensinya sama saja. Agustus, Agustus, September, Oktober, kemudian November dan terakhir adalah Desember.
ya. Nah, sementara untuk apa namanya jumlah kegiatannya ini satu. Nah, kalau saya di sini cukup kegiatan saja, ya, kegiatan. Ya, satu juga kegiatan, bukan dokumen. Kalau Bapak Ibu tadi memilihnya target tahunannya dokumen, maka di sini satu dokumen, satu dokumen, satu dokumen. Ya, berarti kalau dokumen satu-satu setiap bulannya, Bapak Ibu wajib menginputkan nanti di eh, apa namanya di realisasi ya. Kalau saya sekarang memilihnya satu saja, dan kalau kegiatan ini tidak dibutuhkan bukti fisik ya untuk menguploadnya. Cukup di akhir tahun saja di bulan November atau di bulan Desember kita menguploadkan bukti fisik ini adalah laporan PKG ya. Satu kegiatan terus semuanya sampai ke bulan Desember satu kemudian kegiatan. Nah, ya. Kemudian ini kualitasnya 95%, mau yang 100 juga mangga silahkan, mau 80, 70 juga silahkan. Ini sebetulnya tidak ada aturan harus selalu 100 gitu ya. Silahkan kalau mau sempurna 100 juga tidak masalah ya Bapak Ibu semuanya. Oke, ke semuanya. Nah, sudah satu kegiatan kemudian 90 dan nah indikator untuk bulan pertama apa? Nah, kita bisa lihat pindah lagi ke Excel. Excel untuk eh, target bulanan ini ya kegiatan pembelajaran. Mulai dari penyusunan silabus, penyusunan RPP dan seterusnya ini tinggal di copy pastekan saja. Ya, kebayang kalau Bapak Ibu bentuknya dokumen, maka setiap bulan Januari silabus harus dikirimkan, ya bulan Februari RPP harus dikirimkan dan seterusnya begitu. Ya, kita copy paste ini, kemudian pindahkan, kemudian yang keduanya pindah lagi ke Excel, kemudian yang ketiganya kopikan dari Excel, terus lakukan sampai ke bulan 12 ya Bapak Ibu semuanya. Dan di bulan 11 itu November kita melakukan penilaian PKG dan Desembernya laporan PKG sudah selesai. Ya, bulan kelima itu ini ya pelaksanaan, bulan keenam sebetulnya ini juga hanya pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak wajib menggunakan kalimat-kalimat ini sebetulnya begitu ya. Bapak Ibu juga bisa bebas melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini sifatnya hanya membantu saja apa yang harus dilakukan oleh guru setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Kemudian bulan ke-10 Oktober ya, Oktober. Kemudian bulan ke-11-nya itu adalah PAS. Kemudian juga bulan ke-12-nya terakhir adalah PKG ya, PKG. Baik, udah selesai kinerja ini ya, ada kesalahan kinerja guru. Kemudian setelah selesai semuanya terisi, baru kita klik simpan dan kemudian di OK-kan. Ya, setelah diklik simpan dan di-OK-kan, maka ini akan masuk ke catatan rencana kerja Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian berikutnya untuk yang poin kedua, ya, poin kedua sama seperti halnya yang tadi, ya, cuman kita tinggal tambahkan rencana kerja. Kemudian yang kedua itu adalah pilihannya di sini menjadi kepala sekolah untuk yang atasannya. Nah, sementara untuk yang Bapak Ibu itu tambahkan saja apa namanya jabatan-jabatan atau tugas tambahan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Yang wakil kepala sekolah, kemudian yang kepala lab, kepala perpustakaan, wali kelas dan sebagainya ini bisa dimasukkan ya. Misalnya menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana ya. Nah, sementara untuk target tahunannya ini juga cukup satu saja di laporan akhir tahun ya. Ini bentuknya dokumen, kualitasnya
95% misalnya begitu, ya.